Nah, ini dia. Sehat nggak? Sehat Mas, alhamdulillah. Dari depan tuh aku dengar katanya udah ada fans-fansnya. Waduh. Mas Rizky Nurseno, Mas apa namanya? Aku ngelihat aktivitasmu tuh ikut dulu Duta Rempah ya Mas ya? Iya, peserta Muhibah Budaya Jalur Rempah. Jalur Rempah itu, terus kemudian Duta Museum, terus kita pernah bareng di mana di Lawang Petuk. Nah, apa ya? Aku ngelihat emang anak-anak muda masih ada yang seneng Mas kayak gitu Mas. Atau ini cuma karena jenengan aja gitu, sampean aja yang sukanya kesono, atau gimana menurut pandanganmu Mas? Menurut pandangan saya sendiri sebenarnya enggak Mas. Orang-orang seperti saya pun juga banyak di luar sana, dalam artian yang peduli dengan bangsa ini dan juga kebudayaan Indonesia yang sudah tergerus dengan globalisasi itu juga banyak sebenarnya. Hanya saja mungkin yang anak muda loh Mas. Iya, yang anak muda kurang terekspor aja. Contoh misal saya juga kenal salah satu orang namanya Mas Aldi Priambodo. Saya kenal dari beliau juga dari Paskib. Beliau pun dalang muda juga. Jadi kalau misalnya dibilang memang perbandingannya, kalau dibilang ada dan tidak, ada, tapi sedikit. Ya saya juga bisa bilang itulah, dalam artian kita bisa amati aja di sekitar kita. Anak-anak yang memang peduli dengan isu-isu politik, isu-isu budaya itu ya bisa dihitung dengan jari gitu. Yang lain hanya kebanyakan fokusnya kepada ya kalau udah tugas sekolah atau mungkin juga pergaulan masing-masing kan, seperti itu. Iya. Nah, akhirnya gini loh Mas, maksudku yang aku lihat faktanya Mas ya. Saya nggak bisa mengungkapkan secara fix, tapi jenengan dan teman-teman itu lahir di era sebagai Gen X dan Millennials. Itu Gen X deh. Itu adalah orang-orang yang digital native. Yang dari lahir sudah tahu itu, bahkan anak saya aja waktu kecil dulu tuh pas waktu nggak tahu itu TV aja dikira touchscreen lah gitu, jadi itu touchscreen nggak sih ya gitu, saking lahir ngertinya gitu. Jadi maksudku apakah masih bisa Mas bersentuhan dengan budaya, atau gini, atau memang budaya yang zaman dulu itu udah terlalu kolot Mas? Apa gimana sekarang? Kalau dari pandangan saya sendiri, saya sebenarnya melihat generasi muda yang sekarang itu bisa dibilang lebih terbuka pemikirannya. Jadi memang kalau untuk pengembangan nilai-nilai budaya itu sebenarnya diaplikasikan dalam hal lain. Contoh misal, kemarin ada Yogyakarta Biennale kan Mas Mari juga mungkin tahu. Iya. Gitu. Itu kan Biennale mengangkat banyak juga isu masyarakat dan juga budaya, terutama di timur-timur tentang Papua, Maluku dan sebagainya. Nah, ternyata antusiasme dari teman-teman yang muda itu banyak banget. Bahkan sampai kuota yang ada disediakan pun kita harus rebutan 3 menit, 4 menit itu udah ditutup Mas untuk datang ke Biennale tersebut. Jadi kan itu berarti menandakan kalau sebenarnya masyarakat Indonesia ataupun generasi muda sekarang pun mau gitu loh untuk mengembangkan budaya dan juga mau menyebarkan nilai-nilai positif budaya tersebut. Hanya saja mungkin pengemasannya saja ataupun juga cara merangkulnya yang mungkin masih perlu dikaji lagi, seperti itu. Contoh semisal yaitu tadi, dengan pameran aja kita bisa melihat antusiasmenya sangat besar. Apalagi kalau misalkan kita adakan acara-acara seperti itu yang melibatkan banyak anak muda, saya yakin pasti banyak juga anak muda yang tertarik dengan hal seperti itu. Kalau pamerannya keren Mas, kayak sekarang Mas Seno di museum apa? Saya di Museum Gempa Profesor Salwidi di Kaliurang. Ya, seperti apa Mas? Kalau di Museum Gempa sendiri itu kan berbasisnya ilmu ya teman-teman, ilmu budaya dan ilmu kegempaan. Jadi untuk orang-orang yang memang fokusnya belajar di arsitektur, di kegempaan,
wah sangat menyenangkan. Tapi untuk kita mengajak orang-orang yang memang belum agak paham gitu tentang apa sih gempa. Nah kita paling enggak kita sudah tahu atau menyadarkan tahu, oh gempa itu seperti ini loh. Kalau misalkan ada gempa, bagaimana cara kita menanggulanginya dan juga cara kita agar orang-orang itu tidak takut lah istilahnya dengan gempa yang terjadi seperti itu. Betul. Nah kalau untuk masalah-masalah isu yang pop itu mungkin hype-nya, euforianya itu muncullah ke anak-anak muda sampai Biennale itu kemudian kemuriuk sampai segitu banyak anak-anak muda. Terus kita joke art yang setiap tahunnya. Betul. Tapi art it's cool. Art seni itu keren Mas. Tapi kalau ngomong budaya ya teman-teman duta museum bisa merasakan lah yang benar-benar care, bukan cuma sekedar foto doang di Instagram itu loh. Itu loh. Itu kan masalah bersama ya anak-anak muda itu gitu. Nah, ini yang menurutku sih jadi apa ya? Satu sisi jadi peluang, tapi satu sisi memang ini ancaman karena bisa jadi anak-anak muda Jogja lah anggap gitu nggak kenal budaya Jogja itu apa gitu. Benar banget. Saya juga mau ngomong gini. Jadi apa ya? Saya mengamatinya di sekitar saya. Jadi dari anak kecil gitu kan kita sudah dibiasakan banyak banget nih karena mereka juga online waktu itu pandemi. Terus banyak yang melihat televisi. Jadi kayak orang-orang tuanya juga mungkin kadang kurang bisa mengarahkan anak-anaknya agar sadar tentang budaya di Jogja sendiri. Atau mungkin bukan hanya budaya lah Mas, sekedar kayak pengetahuan yang ada di Jogja lah. Contoh semisal jalan terkecil di kota Yogyakarta, sekolah kebangsaan di Yogyakarta kan juga apa ya sebagai istilahnya sebagai sorot poros budaya dan juga sejarah yang memang harusnya diketahui. Tekan kono Mas, misalnya jenengan kalau pakai jarit itu harusnya tangkapannya itu juga ada yang nggak tahu kan, tapi ya itu tadi mungkin karena memang apa ya sebagai kita orang tua ataupun juga masyarakat tuh sebenarnya harus menanamkan hal itu dari kecil, dari sejak mereka dini. Enggak kan pastinya sudah kadang orang tua tuh malesnya kayak anak saya rewel kasih HP udah selesai terus nanti diem karena nggak memikirkan dampak kedepannya seperti itu. Nah itu menjadi PR yang apa ya sebagai kalau misalnya kita sebagai organisasi sosial, duta budaya dan juga mungkin yang bergerak di kebudayaan itu menjadi PR tersendiri untuk kita mengajak teman-teman kayak ayo kita lebih sadar lagi tentang budaya-budaya yang kita miliki agar tidak diklaim orang lain. Nanti kalau kita udah diklaim kayak mungkin tiba-tiba diklaim Malaysia, loh itu budaya Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri kadang nggak tahu itu budaya apa gitu kan kadang yang menjadi mirisnya. Betul, dan aku yakin Mas, jadi pegiat-pegiat budaya, pegiat tourism di mana wisata di Kota Gede itu selalu pingin kita ambil Kota Gede karena yang paling dekat sama ini selalu pingin mengenalkan, tapi kan memang hype-nya itu kalau anak sekarang ngomong passion-nya itu bukan hanya cuman tahu bahwa oh ternyata kampung alun-alun itu bukan karena hanya bekas alun-alun, ada filosofinya loh. Kenapa ini lawang petuk? Karena ini pintu ketemu pintu gitu loh. Nah itu yang kayak gini kan enggak. Yang ngertinya kan keren aja belusuan di Kota Gede, ngevlog di Kota Gede. Itu Mas. Jadi ya aku nggak tahu. Mungkin Mas Rizky yang ketemu dengan banyak teman-teman. Ini kan disadari atau enggak kan Mas Rizky juga ikut merasakan. Iya betul banget. Gitu Mas. Jadi ya apa namanya ya aku mencoba melihat perspektifnya Mas Rizky sebagai anak muda Nah tapi tahan dulu Mas siap. Ini karena kita pasti kita harus break dulu kita iklan ya. Jadi kita tahu Mas, permasalahan adalah transfer kesadaran nih Mas. Nah ini, tapi teman-teman memahami nggak sih Mas? Jadi bukan hanya jenengan sebagai orang yang aktif di permusiuman atau kebudayaan, tapi jenengan bisa melihat nggak sih sebetulnya tantangan terbesarnya itu di mana gitu loh Mas? Oke, jadi kalau ngomong-ngomong masalah tantangan terbesar itu tantangannya tentu pasti di era globalisasi ini Mas. Dalam artian digital dan budaya luar negeri, K-pop, budaya barat kan pasti sangat kenceng nih. Menggerus
bangsa ini gitu kan. Apalagi Iya. juga anak-anak mudanya yang pasti wah ini tren ini tuh banyak banget yang berkembang gitu. Iya. Nah, masa tantangan kita terbesar itu sebenarnya adalah itu tadi, kita harus menyadarkan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita untuk lebih sadar lagi tentang budaya-budaya yang udah mulai tergerus di bangsa ini. Ilmu-ilmu atau sejarah-sejarah yang memang kita sudah seharusnya sebagai generasi muda tuh aware atau merasa oh ini penting agar bangsa ini tuh tidak krisis identitas atau krisis moral yang mungkin juga akan menjadi isu-isu kedepannya yang sangat kencang dibicarakan. Makanya kita menyadarkan bahwa budaya dan nilai-nilai tersebut itu sudah seharusnya dimiliki oleh generasi bangsa ini kayak gitu. Nah, itu Mas, aku tertarik sama krisis moral dan krisis identitas, Mas. Itu berbanding lurus loh, Mas. Maksudku ya kita tahu, Mas, makanan kita tiap hari ya cuma di HP ya, gitu betul loh. sekali. Nah, itu Mas, maksudku apakah terus kemudian pertanyaannya memang jadi gelundung gede banget, Mas. Iya, betul. Kita siap nggak sih gitu loh, Mas? Kalau bertanya kita siap tidak mau kita harus siap kayak gitu. Jadi krisis moral dan krisis identitas itu bisa kita tanggulangi kalau kita itu tadi kita meneladani nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai bangsa ini yang memang sebenarnya sudah sangat jauh berkembang daripada bangsa-bangsa lain seperti itu. Tapi faktanya, Mas, orang ke museum itu kalau museumnya keren, cuma di foto terus dia ngomong apa sih tulisan captionnya? Healing, bro. bisa jadi. Cuman begitu, Mas. Iya. Ini apa sih gitu loh? Atau bahasa keren sekarang kalau anak-anak kuliah nggak kuat nih tekanannya karena ada quarter life crisis, tahu nggak Mas itu? Yeah. Over anxiety lagi GERD nih, wahs Jan itu menurutku sing ora penting dari katut gitu loh. Jadi jangan bicara pada konteks yang sangat mendasar. Iya. Budaya itu filosofis loh. Budaya filosofis sekali. Gimana Mas menurutku, Mas? Dilihat nggak sih Mas ini sebagai sebuah tantangan sih, Mas? Wah. Itu tadi saya bilang, Mas Baraya juga setuju dengan bahwa krisis nilai moral dan krisis identitas itu sangat akan kencang kita bicarakan kayak gitu. Dalam artian kedepannya pasti anak-anak muda ini pasti kayak ya itu tadi melibatkan hal-hal yang nggak sebenarnya kita harus libatkan tapi jadi terlibat. Nah, maka dari itu nilai-nilai moral bangsa ini kita harus benar-benar lestarikan. Kayak contoh misal ya unggah-ungguh bahasa, unggah-ungguh dari kita masyarakat dan juga orang Jogja tuh wah unggah-ungguh tuh harus kita lestarikan sama sekali. Kita harus menghargai bagaimana cara orang muda menghargai yang lebih tua, terus juga bagaimana cara kita penggunaan bahasa agar lebih sopan didengar oleh orang lain dan juga kayak lebih menghargai keberagaman yang ada di Indonesia juga. Kan itu juga pastinya ada dan tertanam dalam nilai-nilai budaya kita kayak gitu. Kan kalau sekarang udah kayak mengkotak-kotakan cowok gini, cewek gini. Harus seperti ini. Jadi kita harus lebih aware dan kita juga harus sadar tentang keberagaman yang ada di bangsa ini. Tapi kalau cowok dan cewek laku ya Mas di YouTube ya Mas. Cowok yang dan itu jelas. Iya, sekarang udah kayak biasa ya Mas ya. Seperti itu. Padahal dulu ya cukup masih dibilang asing lah. Iya, six pack tapi kok senengnya nggak gitu. Jadi nggak enak ngomongnya sih. Kena semprit. Iya, saya juga ini tidak mau ngomong seperti itu ya. Iya. Ngiring ke sana. Iya. Ya kita santai lah Mas. Iya. Tapi faktanya Mas bahwa quarter life crisis itu sebenarnya nggak ada. Kita semua tahu namanya hidup ya pasti butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang butuh sangat besar ya pastinya ya. Nah kan sebagai mahasiswa kan banyak penggemarnya juga mesti kan. Enggak. Lumayan. Waduh, kayak kau sedang ngomongin nanti dikira promo nanti. Iya itu Mas. Jadi selain tantangannya adalah kalau jenengan sebagai pegiat budaya tantangan apa lagi yang sekarang coba di challenge oleh jenengan deh. Coba dilihat sama jenengan sebagai sebuah masalah. Yang menjadi masalah lagi adalah menurut saya itu Mas? Waktu juga bisa jadi masalah. Selain Mas. Tadi. Jadi waktu itu kan kita pastikan kayak orang-orang itu kalau bisa dibilang anak-anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk nongkrong atau untuk bermain game aja. Padahal itu bisa kita gunakan untuk mempelajari atau mungkin juga yang kurang di anak-anak muda sekarang itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Yeah. Karena mungkin dari segi fasilitas sekolahnya juga karena mungkin pandemi. Jadi kita memerlukan wadah untuk bagaimana cara agar anak muda itu mau menoleh
kepada budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun di Jogja lah khususnya. Enakan mabar, Mas. Iya. Enakan mabar di Burjonan, Mas. Enakan mabar, tapi itu tadi kalau kita bisa punya waktu atau kita bisa memfasilitasi wadah yang bagus, saya yakin pasti orang anak muda itu bisa berkembang dan juga pasti mau menghargai nilai budaya yang ada di Jogja ataupun di Indonesia seperti itu. Iya. Apalagi Jogja banyak pendatang ya, Betul Mas. sekali. Nah, Dan gitu. apa itu tadi juga itu tadi kita balik lagi ke kata-kata waktu tadi ya. Organisasi yang harus mewadai itu tuh benar-benar yang apa ya, yang didukung gitu loh. Kadang orang tua tuh punya pemikiran kalau wah balik bengi-bengi ngopo gitu kan. Kadang kayak padahal itu kita sebenarnya berorganisasi gitu. Hanya saja itu tadi masih banyak pemikiran-pemikiran apa ya yang masih harus kita buka lagi terhadap perkembangan bangsa ini. Setuju. Saya ikut mendukung beberapa organisasi pemuda lah, Mas, gitu ya. Dan misalnya kalau keterlibatan instansi pemerintah gitu ya, itu malah kadang loh kok bukannya anak-anak muda ini digali, dicari potensinya, malah justru dititipi pesan gitu. Jadi oke lah pesan, tapi maksudku ya biarkan mereka berkreasi gitu loh. Ikut merasakan nggak? Wah itu merasakan sekali ya, kenceng banget nih. Oke, Mas. Jadi tanpa menyebut loh, Mas. Saya nggak menyebut organisasi atau apa ya. Intinya kadang sering banget di organisasi yang mungkin di sekolah lah, contoh misalnya di sekolah aja kadang kayak misalkan kita mau bikin suatu pentas atau apa gitu kan, kita mau mewadai bakat-bakat muda di kelas ataupun juga di sekolah, seni-seni budaya yang masuk, tapi kadang ada pihak-pihak yang kayak saya maunya temanya seperti ini, Mas, gitu. Harus ada ininya pokoknya kan seperti itu kan. Nah, bagaimana cara kami bisa menyiasati adalah ya kami akan menerima itu biasanya. Tapi mungkin kita hanya akan melibatkan itu mungkin bisa aja di akhir. Jadi kita sisipkan pesan itu atau mungkin tadi yang misalkan Mas Wahyu bilang kayak pesan-pesan tersirat atau yang harus dijunjung kita biar dipesankan di akhir. Jadi kita tetap bangun konsep yang memang kita mau bangun, mengangkat nilai-nilai budaya dan sebagainya. Hanya saja kita akan konsep itu sebagai keseluruhan acara besar. Nanti titipannya itu kita berikan di akhir kayak gitu teman-teman. Biasanya kan pasti kalau penggiat event udah paham, Mas. Betul, gitu. Tapi kalau yang nitip itu yang punya duit terus piye, Mas? Jadi itu tadi kita tetap harus bagaimana caranya kita menyiasati itu gitu, Mas. Kita harus bagaimana caranya konsepnya itu kita buat agak ada nyambungnya sama pesan itu tadi. Ya meskipun sebenarnya iya, benar banget. Karena ya bagaimana lagi? Kita kan itu dikasih uang, maksudnya dalam artian kayak organisasi membutuhkan dana. Itu sebagai dana penyokong kan, Mas. Pasti kayak ada orang yang menyokong ya. Kita harus bagaimana caranya itu tadi kecerdasan dan juga inovasi generasi muda itu diuji di situ, Mas. Tapi kita kehilangan konteksnya, Mas. Iya, karena konteks teman-teman kan pasti punya core idea, inti yang utama ya. Iya, itu dia, Mas. Jadi tapi entar dulu lah, kita biarin lewat satu lagi. Iya, siap. Oke, Mas, kita sudah dipetani bahasa Jawanya, dipetani backgroundnya, kemudian ya itulah tadi over anxiety-nya tadi apa aja. Cuman gini, Mas, kalau jenengan sekarang dengan posisi jenengan sekarang, aktivitas jenengan, optimis nggak sih bisa ngajak teman-teman dan menjawab segala permasalahan tantangan ini challenge kejawab nggak? Kalau saya pasti yakin, karena generasi saya sendiri pasti kami bagaimanapun juga dengan bagaimana cara dan juga latar belakang kami akan terus melestarikan nilai-nilai budaya. Saya yakin juga teman-teman pasti punya cara sendiri-sendiri untuk bagaimana cara meningkat nilai-nilai yang ada di Indonesia agar juga tetap menjadi ini identitas bangsa Indonesia seperti itu, Mas. Ya faktanya kan di Gen X dan Millennials menghabiskan 5 jam sehari untuk di depan HP, Mas. Nah, itu adalah langkah dan juga pertanyaan ataupun juga solusi yang kita harus jawab bareng-bareng. Dalam artian kita harus melangkah bersama-sama. Semua pihak harus bersama-sama kita menggandeng erat jadi satu. Kita bagaimana caranya anak-anak muda atau mungkin juga yang akan kita capai di Golden Age pada tahun 2045 agar
generasi ini menjadi benar-benar bangsa ini, negara ini menjadi benar-benar negara yang diperhitungkan oleh negara-negara yang lain. Berawal dari jenengan deh Mas. Okay. Kira-kira what will you start from yourself gitu, dari Anda sendiri gitu. Saya akan mulai ya untuk mengajak teman-teman, kita akan misalkan bisa membuat suatu gerakan yang saya akan mulai itu lebih kepada gerakan budaya. Kita mungkin nanti bisa aja jelajah museum, jelajah kebudayaan, kita berkunjung ke tempat-tempat yang memang di situ menjadi poin-poin pembukaan sejarah atau pembukaan masa dulu, kayak ternyata di sini tuh tempat bersejarah seperti ini. Dan di situ pasti anak-anak muda akan lebih paham lagi, akan lebih aware lagi kalau misalkan datang langsung kan Mas, daripada kita hanya teori saja atau lihat di YouTube. Misalkan lebih menghargai lagi tentang kebudayaan yang akan ada dan kita akan lestarikan seterusnya seperti itu. Jadi jangan mencoba untuk membangun nilai-nilai historis yang pernah ada, kemudian itu disampaikan kembali, dikemas kembali ke teman-teman yang. Betul. Bisa aja kita bisa bikin kayak status besar kayak Susur Jogja atau mungkin komunitas yang sudah ada tuh kayak jelajah museum malam, night museum itu juga kita bisa angkat. Mas Erwin bener banget. Terus juga itu tadi kita juga bisa dengan membuat kayak anak sekarang tuh pasti apa bikin video di TikTok. Kita bisa bikin edukasi di TikTok seperti itu, bikin video dan juga bikin banyak artikel, postingan-postingan yang memang di situ apa sih ini nanti kayak awalnya kita mesti orang-orang kayak ini risih, kayak ini ngomongin budaya itu apa sebenarnya. Tapi lama-lama orang-orang akan tertarik, akan membaca, akan ternyata memang seperti ini. Tapi risikonya nggak FYP loh, yang nge-like dikit. Ya itu tantangan Mas, ya tantangan yang harus kita jawab. Nggak ada orang langsung bikin langsung famous itu kayak mustahil juga Mas. Kayak gitu. Ada tapi hanya ya orang-orang yang beruntung lah seperti itu. Maka dari itu budaya itu memang harus kita pertahankan sedikit demi sedikit. Yang pasti kita tidak boleh menyerah dan tetap harus optimis. Gitu. Bahasamu halus ya Mas. Apa tadi orang yang beruntung betulnya nggak beruntung juga banyak. Iya, nggak beruntung banyak juga. Tapi intinya beruntungan itu kita perlu. Nggak beruntung viral juga banyak gitu. Iya. Yang pasti kan mencoba dulu Mas. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Iya, betul. Tapi dengan konteks yang ada sekarang Mas ya. Ini kan challenge-nya ini kan nggak bisa dijawab dengan Anda sendiri Mas, Mas Rizky sendiri. Yakin Mas, teman-temanmu masih berminat untuk membantu gini dengan segala kesibukan dan atmosfer pop yang ada di sekitar ini? Saya yakin banget, yakin sekali. Apa yang membuat dirimu yakin Mas? Yang membuat diri saya yakin adalah kalau dari saya sendiri itu kadang kayak itu tadi saya merasa miris kalau misalkan budaya yang kita sebenarnya miliki terus tiba-tiba diklaim dengan bangsa lain. Nah, teman-teman saya itu pasti juga punya pemikiran dan punya jiwa dan rasa seperti itu. Nah, mulai dari rasa itu aja, bekal itu aja kita bisa ngangkat teman-teman kayak ayo teman-teman. Berarti kalau misalkan kita nggak mau budaya kita diklaim oleh bangsa lain atau budaya itu tiba-tiba hilang, ayo kita bersama-sama jalan bareng-bareng itu tadi saya bilang dari awal, bergandengan tangan bersama-sama dengan seluruh instansi atau dinas terkait dan juga masyarakat yang ada agar budaya ini tetap lestari. Idealnya begitu Mas, tapi faktanya kan ketika jenengan ke instansi atau ke swasta atau pastinya ini kegiatan apa sih Mas, kok nggak jelas gini sih, apa untungnya? Kan nilai komersial hampir nggak ada Mas untuk hal begini Mas. Iya, tapi bagaimana cara itu tadi, challenge selain tadi yang challenge dari generasi muda sendiri, kan itu juga challenge eksternal yang Mas Fahri bilang kalau dinas itu kadang mempertanyakan gini atau apa. Ya itu tadi kita adalah generasi muda yang harus menjawab challenge itu. Kita harus meyakinkan ini kita perlu Pak seperti ini agar ya orang-orang kita ataupun juga generasi kita lebih sadar lagi tentang budaya dan mau tidak mau meskipun ini tidak komersil pasti kita butuhkan. Packagingnya keren, pesannya bisa dibuat dengan copywriting, dengan konten yang menarik. Terus yang ketiga, platform mesti teman-teman lu Mas itu satu dengan lainnya like for like atau apa gitu, itu mesti juga saling mutual. Nah, terus kemudian dengan kondisi seperti sekarang ini itu Anda yakin nggak sih Mas? Kok aku terus terang pribadi kok agak pesimis Mas, anak-anak muda sekarang mau begitu. Kenapa yang membuat Mas Rizky itu kok masih optimis mau gitu? Saya tetap optimis yang pasti itu tadi. Contoh misal yang kecil aja kemarin waktu
ada demo di Jakarta yang akhirnya waktu pandemi juga akhirnya banyak mahasiswa yang turun ke jalan tentang Iya, ini nggak iya. terima. Ya itu contoh misal adalah itu contoh konkret Mas Abinya. Contoh konkret di mana orang-orang dan generasi muda sekarang itu memang kita masih mau untuk generasi untuk bangsa ini tuh berjaya dan lebih baik lagi. Tapi itu kan karena gelombang sosmed, Mas. Enggak, itu nggak kayak Oke. gitu Mas. Mungkin Nah. emang di media seperti itu ya, bahasa media lah teman-teman. Iya. Tapi sebenarnya emang di kita sendiri di generasi muda sekarang ini sebenarnya kita mau Mas. Benar-benar kita mau, dan maka dari itu saya yang bikin yakin adalah saya dengan teman-teman saya yang saya kenal dan juga teman-teman lain yang sebenarnya itu kita mau. Hanya kita mungkin yang tadi saya bilang kita membutuhkan wadah yang tepat. Ya. Kita membutuhkan wadah yang tepat, kita bersama-sama pasti yang namanya gelombang dan juga gerakan mencintai nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dan khususnya di Jogja ini pasti akan besar. Oke, Mas, Kayak nanti kita ketemu di Kota Gede di Lawang Petuk, kita ketemu di museum apa, Mas? Museum Gunung Merapi. Iya, museum gempa Mas, museum gempa. Oh, Mas. gempa. Lokasi di mana, Mas? Di Kaliurang Mas. Oh iya, di kadang Kaliurang. yang bentuknya ini ya. Iya, bentuknya di rumah. Itu sering dipakai buat pacaran tapi, Mas. Karena dingin. Bukan aku loh. Iya. Kan itu baru. Mas, thank you Mas ya. Iya. Aku seneng kok Mas. Kita butuh energi segar kayak jaringan yang penuh optimisme, penuh apa ya? Positive vibe kalau sekarang gitu. Mas, thank you Mas. Terima kasih Mas Mahir sudah diundang ke sini. Mas. Terima kasih sekali. Ya.